Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok pertemuan 12 ingin memaparkan hasil revisi dari karya kami, yaitu tentang kesalahan komunikasi terhadap citra brand anchor berdasarkan buku Embodiment, Relation, and Community karya Garnet C. Butcher. Boleh di next? Jadi latar belakang dari penulisan kami adalah karena komunikasi merupakan salah satu hal utama di dalam kehidupan manusia, yang mana manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan komunikasi sebagaimana mereka membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Komunikasi juga menjadi sarana untuk saling bertukar informasi ataupun menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Dan dengan berkomunikasi, manusia dapat melindungi dirinya sendiri dan kebalikannya, mereka juga dapat mendapatkan ancaman dari manusia lainnya. Boleh di next? Oke, sekarang kita masuk ke chapter 1, yaitu The Wager of Communication. Bab awal ini masuk ke dalam filsafat kontinental kontemporer komunikasi manusia melalui tinjauan dasar perspektif Jacques Lacan tentang bahasa. Sederhananya, Lacan mengingatkan kita bahwa bahasa tidak terbukti dengan sendirinya dan bahwa tidak semuanya dapat dikomunikasikan dalam wacana sadar. Ketidakpastian yang diungkapkan oleh psikoanalisis ini membantu memperdalam kita tentang komunikasi sebagai kemungkinan dari hasil yang dijamin dari ekspresi manusia, yang menunjukkan bagaimana identitas diri tidak diberikan atau didahulukan oleh bahasa, tetapi dibentuk dan bahkan tidak stabil di dalamnya. Tujuan dari diskusi ini adalah untuk menentukan relevansi dengan penyelidikan komunikasi psikoanalitik, Lacan perspektif tentang peran bahasa dalam pembentukan subjek komunikatif manusia. Selanjutnya, wacana yang lain atau aparat material yang luas. Kami mulai dengan perbedaan yang berjalan di seluruh karya utama Lacan. Salah satunya adalah komunikatif, yang lainnya adalah struktural. Perbedaan antara kedua fungsi ini dapat ditunjukkan sebagai berikut. Di satu sisi, bahasa dipahami sebagai media transportasi dan pertukaran informasi. Di sisi lain, bahasa juga dipahami sebagai sistem representasi, sebagai jaringan simbol terbatas yang diatur oleh aturan rekursif yang menentukan hubungan simbol satu sama lain, dan arti sistem ini berfungsi seperti yang dikatakan Anthony Wilden, yaitu membawa struktur representasi realitas, karena di mana tidak ada struktur, di situ tidak akan ada rasa. Selanjutnya, arti mengatakan itu adalah berbicara untuk mendengarkan diri sendiri berbicara. Tantangan bagi seorang pasien serta psikoanalisis adalah mendengarkan sistem keyakinan, prinsip, dan juga nilai-nilai yang menyusun secara konkret hubungan pasien dengan orang lain dan bentuk tindakan persepsi diri serta pola komunikasinya. Untuk memenuhi tantangan ini, apa yang harus dilakukan seorang analisis adalah menyoroti, menggarisbawahi, dan juga memasukkan koma terbalik ke dalam teks pidato pasien untuk menandai pentingnya apa yang telah dikatakan selama proses analisis untuk menarik perhatian eksplisit padanya. Dengan cara ini, psikoanalisis melayani peran editor, seorang tokoh yang memiliki kemampuan untuk membantu pasien mengartikulasikan secara verbal pengalaman emosionalnya. Dan dengan demikian pula meringankan penderitaan emosionalnya dengan cara membicarakannya. Bagi next. Lalu fungsi editor sangat penting untuk praktik psikoanalitik karena apa yang dikatakan pasien dalam konteks itu mungkin tidak selalu sama dengan apa yang dia katakan. Seperti halnya percakapan sehari-hari, misalnya perbedaan kontekstual antara konten dan aspek
relasional dari suatu pernyataan. Sebagaimana yang Richard Carney jelaskan, itu adalah dalam kesalahan komunikasi daripada kebugarannya bahwa wacana bawah sadar terungkap. Karena kata-kata dalam kosakata pasien telah mengalami eh, sejarah perkembangan panjang akumulasi makna emosional. Tujuan utama editor psikoanalisis adalah untuk membantu pasien menarik keluar, mengungkapkan, dan juga idealnya memecahkan kode-kode bagian-bagian penting dari apa yang dikatakan pasien dalam analisis dan bagaimana dia ingin didengar. Karena itu penting untuk tujuan diskusi saat ini untuk menunjukkan bahwa tujuan campur tangan ke dalam pidato pasien dalam konteks psikoanalisis tidak hanya untuk menarik perhatian pada pola komunikasinya, tetapi juga yang terpenting untuk menarik perhatian pada fakta bahwa psikoanalisis dapat melakukan tidak lebih dari membantu pasien dalam proses menemukan dan memahami sumber-sumber psikis simbolis dari penderitaan emosionalnya. Namun, pekerjaan interpretasi harus jatuh sebagian besar pada pasien. Lalu dalam konteks analisis ini, karena itu komunikasi bukan hanya tindakan berbicara tentang pengalaman pribadi ataupun pernyataan parroting atau menceritakan fantasi yang dikuratori dengan hati-hati. Sebuah kinerja dalam berbicara disertai dengan gerakan, pola pernafasan, kedutan, dan seterusnya. Kita diberitahu syarat dengan informasi dan dengan demikian komunikasi. Komunikasi dalam psikoanalisis bukan hanya apa yang dicapai melalui pengetahuan pemikiran seorang pembicara kepada pembicara lain, ini menanamkan kesadaran akan penanda ekspresi yang tiba melalui proses identitas. Lalu ada suara atau pesan yang dikembalikan dalam bentuk terbalik. Pertimbangkan perintahnya atau temukan suara Anda. Perintah ini masuk akal karena alasan bahwa suara, baik tertulis atau lisan, adalah fenomena yang mengasingkan. Jean-Luc Nancy mengatakan suara seorang, khususnya ucapan seorang, sekaligus merupakan kedatangan dan kepergian. Gangguan terhadap rasa diri sendiri yang disebabkan oleh pengalaman mendengar suara seseorang yang berarti pengalaman mendengarkan diri sendiri berbicara tidak terbatas pada rekaman tanpa tubuh. Menurut kami, penuturan Lacan tentang bahasa tidak bisa menjadi dasar komunikasi manusia dan membutuhkan unsur lain seperti ekspresi manusia dalam berkomunikasi adalah salah karena bahasa adalah cara paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan tujuan kepada manusia lain. Ekspresi hanya untuk gambaran apakah manusia tersebut sedang senang ataupun bingung dan Oke, selanjutnya ada Demand of Language and Law of Communication. Di dalam konteks komunikasi manusia, secara spesifik di konteks Anglo-Amerika, perkiraan bahwa seseorang tidak berkomunikasi biasanya tidak disetujui. Hal ini mengingatkan bahwa kita di bawah suatu pengawasan dan dengan demikian kita jadi kurang berekspresi bebas, tidak seperti yang kita bayangkan agen komunikasi akan seperti apa. Bahkan nada peranggapan atau perkiraan terkesan membatasi. Pada dasarnya, seseorang tidak bisa tidak berkomunikasi tampil tidak hanya sebagai penghalang, tetapi juga mungkin secara pribadi mengutuk, seolah-olah kita tidak mampu untuk tidak berkomunikasi. Bahkan jika kita mencoba dengan tidak berbicara atau menulis, dengan tidak masuk akal atau menolak, dengan memblokir semua titik kontak, dan sebagainya. Boleh di next? Ya, jadi di chapter kali ini terdapat 3 subchapter.
Yang pertama ada outside, inside, the relation of exception. Jadi di sini dijelaskan bahwa ada bagian dalam dan bagian luar dalam komunikasi. Bagian dalam komunikasi dapat didefinisikan sebagai apa yang mencakup fenomena kontak, interaksi, dan afinitas, praktek pertukaran atau transmisi informasi, dan pengetahuan dengan cara berbicara, menulis, dan sebagainya. Kemudian komunikasi luar adalah kebalikannya, seperti fenomena dan pengalaman pemisahan, kesendirian, keheningan, kebisingan, informasi yang salah, dan sebagainya, atau yang biasa disebut dengan non-komunikasi. Kemudian subchapter kedua ada to whom it may concern, language as sovereign, yaitu menjelaskan bahwa di dalam komunikasi manusia yang mengharuskan menempatkan diri sebagai saya, tanda dan orang lain sebagai Anda, dan dengan demikian menunjuk keduanya sebagai subjek dari tatanan penandaan. Dan yang paling terpenting, Agamben menunjukkan bagaimana bahasa berfungsi jauh lebih sedikit seperti kontrak dan lebih seperti larangan, hubungan dengan sesuatu yang tidak berhubungan. Kemudian yang terakhir ada abandon to language, the law of communication. Di bab ini, Agamben mendefinisikan larangan sebagian sebagai kekuatan, yaitu kekuatan untuk menyerahkan sesuatu pada dirinya sendiri, artinya mempertahankan dirinya dalam kaitannya dengan sesuatu yang diandaikan sebagai non-relasional. Bagi Agamben, bahasa adalah sesuatu yang diandaikan sebagai non-relasional. Dia menjelaskan segala sesuatu yang diandaikan untuk adanya bahasa tidak lain adalah praduga bahasa yang dipertahankan sedemikian rupa dalam hubungannya dengan bahasa dan justru sejauh itu dikecualikan dari bahasa. Boleh di next? Komunikasi manusia yang didefinisikan sebagai transmisi atau sebagai interaksi dan afinitas atau bisa keduanya dimungkinkan dan terjadi melalui perwujudan dan aktualisasi. Ini adalah makhluk yang kepadanya bahasa berdaulat berlaku secara eksistensial yang dengannya bahasa itu terjadi dan oleh karena itu sebagaimana ditekankan oleh Agamben potensinya sebagai manusia ditempatkan. Menurut kami, walaupun Benveniste dan Agamben menyatakan bahwa bahasa tidak memaksa, mendominasi ataupun memerintah, tetapi terkadang orang yang menggunakan suatu bahasa sering menyalahgunakannya untuk orang-orang tertentu. Contohnya adalah beberapa praktik ideologi yang mana memaksa khalayak untuk memahami ideologi tersebut. Praktik ideologi ini ditransformasikan dalam bingkai teks wacana yang digunakan untuk memengaruhi komunikan yang dianggap sebagai khalayak sasaran. Boleh di next? Dominasi bahasa tidak hanya terjadi dalam bidang politik, tetapi juga dalam bidang sosial budaya. Hal ini ditunjukkan bahwa kuatnya pengaruh pihak mayoritas dapat membentuk sikap lain terhadap pihak minoritas. Intinya adalah bahasa dan kekuasaan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Kekuasaan itu sangat berpengaruh agar suatu bahasa dapat dijadikan perhatian, dan oleh karena itu sering terjadinya dominasi kekuasaan yang direalisasikan melalui hal-hal kejahatan berbahasa dengan bentuk simbolik, seperti ujaran kebencian, penghinaan, intimidasi, dan sejenisnya. Baik, selanjutnya ada chapter 3 yaitu of communication and immunization. Bab kali ini akan membahas bagaimana komunikasi dapat menjadi ancaman dan perlindungan sebagai penularan dan imunisasi. Komunikasi melindungi manusia selama proses pembuatan makna dan juga menimbulkan ancaman terhadap batas-batas identitas linguistik semiotik dari keberadaan materialnya. Ancaman ini didefinisikan sebagai figurasi serta disegurasi oleh kode, konvensi, dan nilai-nilai linguistik semiotik dari suatu komunitas dan juga kemungkinan gangguan, kebingungan, kesalahpahaman, ketidaksepakatan, dan konflik yang ditawarkan oleh tindakan menggunakannya.
Esposito mendefinisikan immunity sebagai respons protektif dalam menghadapi risiko dan apa yang merupakan risiko atau ancaman yang memicu respons imunisasi. Menurutnya adalah pelanggaran atau pelanggaran perbatasan. Fungsi komunikasi protektif atau imunisasi didefinisikan sebagai penggunaan materialitas semiotik linguistik untuk membawa makna ke akal dan struktur untuk membangun pengetahuan, belajar mengembangkan saling pengertian, dan juga menegaskan dan memperluas atau berpotensi menantang tatanan komunitas yang berlaku dengan ekspresi subjektif aktif di dalamnya. Selanjutnya ada subchapter Community and Immunity, Nothing in Common. Filosofis Esposito dapat diringkas dengan pidatonya apa yang dia sebut antinomi komunitas, yaitu bahwa ada komunitas dan bahwa itu tidak dapat diwujudkan. Untuk mengatakan bahwa ada komunitas berarti itu selalu ada. Sejauh keberadaan manusia didefinisikan dengan bersama-sama dengan makhluk lain sehingga harus ada komunitas. Konsekuensi pertama dari komunitas menurut bacaan Esposito tentang masalah dasar filsafat politik modern adalah bahwa komunitas gagal melindungi individu. Karena hubungan relasi yang dilakukan bersama-sama, komunitas justru tidak dapat memberikan kebebasan bagi para individu dari komunitas tersebut dengan membatasi orang lain untuk menggunakan kebebasan mereka sendiri. Menanggapi ancaman dari komunitas yang tidak terdiferensiasi dan dengan demikian tidak terlindungi, dan ketidakmungkinan untuk mewujudkannya, teori politik modern seperti yang dibaca dengan cermat oleh Esposito mengembangkan apa yang disebutnya sebagai paradigma kekebalan. Paradigma ini dipandu oleh teori imunisasi dan praktik memanfaatkan potensi ancaman terhadap sistem tubuh secara berurutan untuk melindungi dari mereka. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya akan selalu hidup berdampingan dengan manusia lain. Namun kembali lagi komunitas juga tidak bisa diwujudkan. Sebab komunitas memisahkan setiap manusia dari batas identitasnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa komunitas bukanlah suatu entitas, melainkan relasi yang membuat mereka tidak lagi menjadi individual, dan mereka bertemu di titik yang membawa mereka ke dalam hubungan dengan orang lain, sejauh mana ia memisahkan mereka dari diri mereka sendiri. Komunikasi sebagai ancaman dapat dipahami secara luas sebagai konsekuensi dari keterbukaan manusia satu sama lain, serta pengabaian mereka terhadap bahasa, seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya, yang berpotensi terjadinya konflik. Ancaman komunikasi manusia juga dapat dicirikan dalam istilah teori komunikasi dasar, yaitu kebisingan dan omong kosong daripada kejelasan, ketidaksepakatan, kebuntuan daripada keterbukaan, sedangkan komunikasi sebagai pelindung artinya melindungi dirinya sendiri. Makna-makna yang diberikan akan menjadi pelindung dari terjadinya kesalahpahaman. Selanjutnya ada subchapter munus, a double leg. Menurut Esposito, terdapat inti etimologis yang ia sebut dengan munus. Munus didefinisikan sebagai hadiah atau sebagai kewajiban. Definisi yang disampaikan Esposito merujuk pada keberadaan manusia. Kami menyimpulkan bahwa hadiah yang dimaksud ialah kebebasan manusia selama hidupnya, sedangkan kewajiban yang dimaksud adalah manusia harus menyumbang sebagian dari kebebasan mereka, sehingga orang lain dapat menikmati kebebasan mereka. Esposito menyebutnya dengan hukum pemberian hadiah timbal balik. Lalu ada subchapter communus atau the antinomy of communication. Seperti yang di awal, OID mengidentifikasi dua indera komunikasi utama, yaitu asosiasi dan pemberian atau transfer. Sebelumnya kami telah membahas asosiasi pada komunitas, sedangkan pemberian yang dimaksud adalah kewajiban individu dalam memberi karunia kehidupannya. Munus mengekspos kita masing-masing untuk berhubungan dengan dan penularan oleh orang lain. Kata Esposito, karena tidak ada identitas yang murni, melainkan dibentuk secara ontologis oleh kehadiran kontaminasi orang lain. Lalu ada subchapter 3 Senses, Communication, and As Immunization.
Jika itu benar, maka masuk akal untuk menyatakan bahwa komunikasi membutuhkan perlindungan dari relasi yang mengubah individu dengan memisahkan mereka dari diri mereka sendiri. Dalam komunikasi, paradigma imunisasi adalah sistem kekebalan masyarakat untuk melindungi individu dan komunitas dari kondisi ontologis. Dalam keadaan tumpang tindih yang baru saja dijelaskan, dapat berpotensi adanya overprotection. Implikasi dari perlindungan yang berlebihan adalah tidak dapat mengakses pengetahuan tentang perspektif yang berbeda. Terlalu banyak perlindungan komunikasi sangat tidak diinginkan jika kita memahami perbedaan dan atau perspektif yang kontras, baik dalam dialog atau ketidaksepakatan, sebagai dorongan untuk komunikasi interaktif dan tidak hanya transmisi satu arah atau reversible. Simpulan dari bab ini adalah manusia adalah makhluk yang hidup berdampingan, namun tidak dapat diwujudkan. Ada komunitas karena ada komunikasi. Dengan kata lain, komunikasi adalah tempat terjadinya komunitas yang menjelaskan mengapa keduanya tidak dapat sepenuhnya terwujud. Selain itu, komunikasi juga memiliki kekuatan untuk mengancam identitas, untuk membujuk melalui propaganda, salah pemberian informasi, lalu komunikasi sebagai imunisasi adalah komunikasi sebagai proses relasional yang membentuk subjek dengan cara membatasi dan memungkinkan kebebasan ekspresi. Baik, selanjutnya ada chapter 4 yang berjudul Body as Index atau tubuh sebagai indeks. Komunikasi manusia mengancam dan melindungi perbatasan pembuatan identitas. Namun, komunikasi juga melindungi batas-batas identitas, membela kemungkinan untuk perbedaan dan juga untuk komunitas. Lalu konsekuensi yang berpotensi membatasi yang terakhir itu diperdebatkan dalam bab sebelumnya. Komunikasi diimunisasi terhadap cara kekuatannya untuk menahan dan mengekang batas ancaman, seperti afirmasi, tertutup atau terbuka, dan juga destruktif, yang menjadi penyebabnya sendiri. Melalui komunikasi itulah identitas diri dibentuk dan dibuka terhadap perbedaan, dan dengan demikian komunitas juga melalui komunikasi bahwa identitas komunitas dibentuk dan dibuka ke dalam individualitas dan untuk perbedaan. Lalu identitas baik individu maupun kolektif tidak pre-given atau pre-form dan sebelum komunikasi tetapi pada awalnya dilembagakan di dalamnya. Hubungan ontologis yang hidup, konsekuensi praktisnya mungkin tidak hanya compromise, tetapi dengan demikian juga memperluas exposure ke keberadaan. Bab ini mengeksplorasi kondisi paparan sebagai kemungkinan untuk mempertahankan keterbukaan subjek komunikatif manusia. Untaian gagasan tentang bahasa, diri, dan lainnya, subjektivitas komunitas, komunikasi, dan juga kekebalan yang dikembangkan di bagian-bagian sebelumnya dari buku ini. Ini perdalam sehubung dengan filsafat of Jean-Luc Nancy. Contohnya buku yang diterbitkan pada tahun 2006 dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2008, Corpus menawarkan pada satu tingkat kritik terpelajar terhadap nalar barat, mengambil sebagai titik keberangkatan analitiknya frasa Latin yang berjudul Hoc est enim corpus meum, atau artinya adalah ini adalah tubuhku, ditujukan kepada corpus adalah topik filosofis kontinental tentang keberadaan dan ketidakberdayaan, ada dan tidak adanya identitas, perbedaan, dan juga perubahan yang ditimbulkan oleh ini adalah dalam frasa ritual itu. Ringkasan filosofi keprihatinan komunikasi korpus adalah kesadaran tubuh yang tidak hanya berarti citra tubuh, tetapi juga kesadaran akan diri sendiri yang didistribusikan dalam keberadaan seseorang.
Yang paling penting bagi filsafat komunikasi kontinental kontemporer dari perspektif Nansia adalah memahami tubuh manusia sebagai lokasi atau paparan tidak hanya keberadaan tetapi juga jiwa. Dengan kata lain, di bab ini adalah manusia juga makhluk yang berpikir. Oke, kita berbicara tentang tubuh sebagai indeks. Indeks adalah tempat keberadaan yang juga bisa disebut plot. Secara teknis, plot adalah ujung kemana seseorang bergerak dan dari mana seseorang berasal. Hal utama yang penting dari korpus untuk filsafat kontinental kontemporer adalah ruang lingkup ontologis yang ditawarkannya untuk penyelidikan komunikasi manusia. Fokus yang dibawanya pada paparan yang memperluas perspektif kita, kurangnya keutuhan konstitutif dari apa yang kita sebut Oke, selanjutnya dari perspektif ini relevansi dengan pernyataan komunikasi manusia dari perspektif Nancy tentang beberapa dan di mana tubuh posisinya menjadi jelas, yaitu tubuh disusun atau diatur oleh logika budaya, lalu dirakit oleh pemikiran melalui mana itu dirasakan dan dipahami, lalu menunjukkan dirinya atau merupakan ekspresi hidup dan keberadaan, dan dihitung sebagian jumlah keberadaan yang benar. Namun pada gilirannya tubuh membatasi kita dari apa yang dapat dilakukan padanya, pada tubuh atau tubuh lainnya. Tidak bisa terbang, tapi bisa duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Tapi itu melelahkan dan melemah. Tubuh membutuhkan perawatan, membatasi sejauh mana ia dapat ditugaskan. Sehubung dengan tubuh orang lain, seseorang boleh menyentuh tetapi tidak pernah memilikinya. Ringkasan filosofi komunikasi yang menjadi perhatian korpus adalah tubuh kesadaran yang tidak hanya berarti citra tubuh, tetapi juga kesadaran dari diri sendiri yang didistribusikan dalam keberadaan seseorang. Yang paling penting untuk filsafat komunikasi kontinental kontemporer dari perspektif Nansian adalah memahami tubuh manusia sebagai lokasi atau paparan bukan hanya dari keberadaan tetapi juga jiwa. Exceptions adalah istilah dalam kosakata Nancy yang disebut Donald Landis sebagai penemuan dekonstruktif. Berkenaan dengan tubuh, Exscription menurut Nancy menunjukkan resistensi terhadap simbolis lengkap. Kita berbicara tentang tubuh sebagai indeks. Indeks tempat keberadaan yang juga bisa disebut plot. Lanjut. Oke, selanjutnya di chapter terakhir yaitu ada komunitas atau being. Nah, konsep dan fenomena komunitas itu telah lama menjadi panduan tematik untuk inquiry komunikasi manusia. Namun, dalam ilmu sosial dan humaniora arus pertama, komunitas atau apa yang disebut Zygmunt Bauman sebagai tanda mimpi surga yang hilang, secara rutin diandaikan sebagai kepastian sesuatu yang dapat dan harus dibangun atau dipertahankan. Biasanya melalui apa yang disebut komunikasi yang lebih baik. Kemudian seperti yang disebutkan di awal monograf tadi, fenomenologi semiotik diakui dengan nama komunikasi disiplin ilmu komunikasi.
sebuah paradigma mapan yang mana penyelidikan filosofis di dalam penyatuan kesadaran dan perwujudan, persepsi dan ekspresi, retorika dan etika, pribadi, dunia, dan media yang membentuk komunikasi manusia. Di chapter kali ini juga terdapat 5 subchapter yang mana akan saya bahas hanya ketiganya. Jadi yang pertama yang saya bahas ada semiotik and being with. Jadi langkah pertama dalam analisis semiotik fenomenologis tentang dunia kehidupan manusia adalah menggambarkan keadaan kesadaran prareflektif. Menurut Richard Flanagan, saat-saat prasadar adalah saat-saat kita tidak berpikir atau bermimpi di siang hari, atau sebaliknya tidak sadar momen hidup kita. Nancy menggambarkan kondisi normal dari keberadaan dan memiliki dunia sebagai ada bersama. Dalam kosakata Nancy, kebersamaan adalah tanda istimewa atau tanda konseptual yang mana artinya adalah ia memilih konteks dan dengan demikian membuat tema pemikiran tentang dunia manusia sebagai milik bersama. Ini merupakan tanda linguistik dari hubungan mendasar yang membentuk dan mendasari kesadaran manusia. Kemudian langkah kedua dari analisis bergerak dari menyadari keberadaan kesadaran akan kesadarannya sendiri, yaitu dari deskripsi kesadaran dunia ke pengurangan deskripsi. Pada langkah kedua ini, sebuah langkah yang berfokus pada kesadaran akan kesadaran, yaitu pengalaman sadar akan dunia bersama, berada bersama dapat dipahami sebagai penanda empiris. Kemudian di subchapter kedua ada semiotic and embodiment, yang mana Flanagan mengidentifikasi ada 10 sistem kode dimulai dengan linguistik, matematika, dan logika. Kemudian ada sistem konsep verbal yang disusun berdasarkan fungsi logis, yaitu ada 7 sistem kode lainnya yang diklasifikasikan ke dalam tipologi kode empiris, yaitu ada zona ruang, ada waktu, ada penglihatan, gerak, sentuhan, suara, dan bau dan rasa. 3 dari sistem ini sangat relevan dengan diskusi yang kali ini. Yang pertama dari 3 sistem tersebut adalah kinesik. Sistem semiotik yang berkaitan dengan gerakan tubuh manusia secara visual. Kesadaran berdasarkan pada melihat tubuh, itu dalam artian lain. Contohnya adalah termasuk gerakan kepala dan wajah dalam konteks interaksi pribadi dan intim. Kemudian sistem semiotik utama yang kedua adalah haptics, yang menyangkut komunikasi melalui kontak tubuh. Contohnya termasuk kontak dan non-kontak dalam konteks publik, intensitas kontak, dan durasi serta lokasinya yang semuanya memiliki makna dan diatur secara ketat oleh aturan kepatutan moral. Kemudian sistem semiotik yang terakhir adalah vokal, yang menyangkut produksi dan penerimaan bunyi suara sebagai sistem komunikasi. Ciri-ciri ekspresif dari sistem semiotik ini meliputi kenyaringan dan kesunyian, durasi dan kualitas suara, dan kualitas seperti nada, timbre, dan resonansi. Kemudian, subchapter yang ketiga adalah communication atau community yang tidak akan saya bahas kali ini, dan ada touch, contact, and communications, dan yang terakhir ada giving oneself, yang mana Nancy berpendapat bahwa kita sebagai manusia dituntut atau ditugaskan atas keberadaan kita. Jadi manusia itu wajib untuk ada. Nancy juga menulis, kebersamaan adalah suatu kondisi sebelum menjadi sebuah nilai, dan jika itu harus menjadi sebuah nilai, itu hanya bisa menjadi satu dalam artian yang tidak dapat dievaluasi. Nah, hal ini malah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana memikirkan kondisi kebersamaan selain sebagai yang berasal dari subjek, individu, ataupun kolektif. Dan sebaliknya, tidak memikirkan subjek tanpa memulai dari dalam kondisi ini. Boleh di next?
Berlatar belakang perjuangan untuk mewujudkan komunitas, kita juga diingatkan bahwa komunitas itu selalu dialami dalam dan melalui komunikasi, yang tidak hanya mendahului kita masing-masing, yang setelahnya, yang hijau, latar belakangnya. Berlatar belakang perjuangan untuk mewujudkan komunitas, kita juga diingatkan bahwa komunitas selalu dialami dalam dan melalui komunikasi, yang tidak hanya mendahului kita masing-masing secara ontologis, tetapi juga dialami dalam kosakata yang kita gunakan secara rutin, terkadang tidak reflektif untuk membawa struktur dan makna bagi masyarakat. Being with adalah filsafat tentang diantara. Filsafat diantara ini sangat penting karena diri sendiri atau self hanya dapat muncul lewat terjadinya pembedaan dengan yang lain. Sama halnya dengan self dan other yang bisa hadir jika hanya keduanya saling berhubungan. Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa kondisi pertama manusia adalah being a self, dan kemudian barulah menjadi being with others, sehingga terbentuklah kelompok, komunitas, dan sebagainya. Sedangkan menurut Nancy, being with other itu merupakan kondisi pertama manusia. Ini dikarenakan kata sendiri dalam being self berarti penarikan diri dari hal lain. Boleh di next? Nah, kami juga berpendapat sedemikian, yang mana manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan hal ini ditunjukkan pada saat manusia dilahirkan di sebuah keluarga, yang bisa kita sebut sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Di keluarga ini manusia diajarkan berbagai macam hal agar menjadi manusia sesungguhnya dan siap bersosialisasi di masyarakat. Barulah lambat laun manusia akan menemukan dirinya sendiri yang menyangkut dengan being self. Being with other mungkin untuk dimunculkan karena self sedang dinegosiasikan atau dikompromikan. Berbagai negosiasi dan kompromi itu akan menghasilkan apa yang disebut tensi sebagai keanekaragaman jaringan. Dari sini, setiap individu akan memiliki potongan atau singgungan dengan individu lain sehingga masing-masing kepentingan mereka dapat disuarakan dan diakomodasi dan kehidupan being with others pun dapat terwujud. Kita akan membahas studi kasus kesalahan komunikasi terhadap citra brand Eiger. Komunikasi dibutuhkan untuk menghindari terjadinya miskomunikasi, tetapi ternyata komunikasi juga bisa mengancam jika dalam penyampaiannya pun salah. Contoh nyata yang dapat menggambarkan hal tersebut ialah kasus yang menimpa sebuah brand yang menjual berbagai kebutuhan perlengkapan dan peralatan bagi gaya hidup para penggiat alam. Pada Maret 2021 silam, warganet ramai membicarakan unggahan seorang YouTuber dunia dian. YouTuber tersebut memberikan penilaian produk Eiger dan ia mendapatkan surat teguran dari PT Eigerindo Multiproduk Industri yang merasa keberatan dengan penilaian yang diberikan. Walaupun sang pemilik kanal YouTube yaitu Dunia Dian memberikan penilaian yang positif, tetapi video yang diunggah dikemas dengan kualitas yang kurang memadai. Eiger menilai video tersebut tidak mencerminkan bagaimana produk asli yang Eiger tawarkan kepada masyarakat.
Selain itu, ketika persepsi negatif sudah muncul, sang pengirim pesan pun harus segera meluruskan persepsi agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif. Eger telah melakukan hal tersebut dengan klarifikasinya melalui surat pernyataan resmi yang diunggah di media sosial. Menurut paradigma imuniter, komunitas akan mencari perlindungan dari ancaman eksternal. PT Eigerindo Multiproduksi Industri mengeluarkan surat permintaan maaf tersebut dalam rangka melindungi citra perusahaannya dan juga akan berdampak pada konsumsi produk mereka. Kasus di atas merupakan contoh nyata atas pentingnya penyampaian komunikasi yang benar, karena pihak Eiger pun mengakui bahwa kasus yang terjadi merupakan akibat miskomunikasi perusahaan. Eiger akhirnya memberikan surat permintaan maaf yang menyadari bahwa Eiger seharusnya dapat memberikan kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan. Kaitan pokok, bahasan, dan kasus. Komunikasi sebagai ancaman terjadi karena miskomunikasi, kebingungan dari pemahaman, dan ketidaksepakatan. Masalah komunikasi dipicu oleh noise, persepsi negatif, kesalahpahaman, pemilihan saluran komunikasi yang tidak tepat, dan pesan yang kompleks. Noise semantik adalah salah satu jenis kebisingan komunikasi di mana pembicara menggunakan bahasa yang kompleks, teknis, asli atau tata bahasa dan siapapun yang menerimanya tidak mengerti pesan tersebut. Kasus ini juga berkaitan dengan bab 2 yang menjelaskan tentang larangan dan hukum dalam komunikasi. Kaitannya terdapat dalam bagian non-komunikasi. Kesalahan informasi yang ditangkap merupakan salah satu bentuk non-komunikasi manusia, yang dengan demikian bagian luar komunikasi atau non-komunikasi harus dibawa ke dalam agar komunikasi dipahami sebagai yang diperintahkan sejak awal, agar ada pertukaran yang dipesan dan bukan omong kosong. Selanjutnya ada perspektif tulisan. Hubungan antara studi kasus yang kami pilih dengan perspektif tulisan yang kami angkat, yaitu komunikasi sebagai ancaman, adalah bagaimana besar pengaruh penyampaian pesan terhadap citra suatu brand, bahwa komunikasi berperan besar dalam kehidupan sehari-hari. Pada kasus ini adalah perusahaan. Menurut kami, kedua pihak tidak sepenuhnya salah. Dunia Dian hanya mengekspresikan pendapatnya di media sosial miliknya tentang produk yang ia beli. Eiger merasa bahwa kualitas video Dian kurang baik untuk disampaikan kepada halayak karena berbeda dengan produk aslinya. Menanggapi ancaman tersebut, Eiger menerapkan paradigma imuniter. Surat yang Eiger turunkan merupakan bentuk imuniter terhadap citra brand dan dapat dipahami sebagai tindakan untuk mempertahankan citra brand Eiger. Masuk ke bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan dari karya kami adalah dalam berkomunikasi, bahasa adalah cara paling efektif untuk menyampaikan gagasan, pikiran, dan tujuan kepada manusia lain. Ekspresi manusia hanya untuk gambaran apakah manusia tersebut sedang tenang, bingung, ataupun sedih. Komunikasi juga memiliki hubungan yang erat dengan kekuasaan. Komunikasi juga bisa dijadikan perlindungan maupun ancaman bagi manusia, dan komunikasi juga membantu kita memahami pentingnya komunitas dan kebersamaan. Selanjutnya, untuk yang terakhir ada saran. Ilmu filsafat merupakan ilmu yang tak kalah penting untuk manusia pelajari agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dengan cara berpikir kritis dan bersikap yang bijaksana. Dan komunikasi tentunya menjadi hal yang utama bagi manusia. Oleh karena itu, filsafat dan komunikasi tidak dapat dipisahkan. Filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara mendasar mengenai keilmuan komunikasi dari teori hingga semua hal yang terkait dengannya. Menurut Profesor Onong Uchana Effendi, filsafat komunikasi adalah suatu disiplin yang menelaah secara fundamental, metodologis, dan juga analitis kritis dan juga holistis teori.
Dengan mempelajari materi ini, kami berharap dapat membantu kami untuk mengetahui cara berkomunikasi dengan benar dan membantu kami juga untuk mengetahui perwujudan komunikasi dan juga relasi antar filsafat dengan komunikasi. Komunitas disebut gagal melindungi individu sehingga saran untuk hal tersebut adalah perlu adanya kontrak sosial untuk menjaga kehidupan individu dan masyarakat. Selain itu, kami berharap manusia dapat lebih bijak dalam berkomunikasi sehingga terhindar dari dampak-dampak negatifnya atau non-komunikasi. Dan makin dekat dengan apa yang dimaksud dengan komunikasi sendiri menurut Nancy. Juga karena bahasa dapat menjadi sarana kekuasaan, maka alangkah baiknya apabila seseorang tidak menyalahgunakan bahasa tersebut untuk hal yang negatif. Sekian presentasi filsafat komunikasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.